Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Dikala perbincangan Chung Myun dengan Gucil, tiba-tiba ada orang yang memanggil Gucil dengan sangat kesal. Itu semua karena ia melihat Gucil tengah bersantai-santai. Padahal saat ini mereka penuh dengan kesibukan. Tapi ekspresinya langsung berubah tak kala mengetahui siapakah sosok yang tengah berbincang dengan Gucil. Ya, itu adalah naga ilahi Gunung Hua. Adapun sosok yang tengah memarahi Gucil itu adalah Jongpal ataupun Wang Cho, pengemis yang dihajar habis-habisan oleh Chung Myun di sebuah kedai saat kompetisi dunia murim. Ya, di dunia ini Wang Cho bahkan lebih takut kepada Chung Myun dibandingkan dengan hantu. Itulah kenapa ia langsung membungkuk dan meminta maaf atas tindakannya. Tapi Chung Myun tidak hanya membiarkannya begitu saja. Tentu saja Chung Myun juga menghajarnya beberapa kali. Padahal Chung Myun sudah memperingatinya untuk memperlakukan Gucil dengan baik. Tapi nampaknya peringatan tersebut sudah dilupakan olehnya. Para pengemis lain yang awalnya begitu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing langsung kehilangan fokus setelah terjadi keributan di antara Chung Myun dengan Wang Cho, dan seluruh mata pun langsung tertuju kepada sumber masalah tersebut. Tapi saat menyadari jika orang yang membuat masalah adalah naga ilahi Gunung Hua, ekspresi setiap orang langsung berubah. Ya, sebagai sekte yang menangani masalah informasi, tentunya setiap anggota sangat mengetahui betapa buruknya dan kejamnya naga ilahi Gunung Hua. Mereka pun langsung memalingkan wajah mereka. Chung Myun yang sudah kepalang kesal pun langsung mengungkit kembali saat-saat kedatangannya dan tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Mereka pun langsung meminta maaf karena tidak bisa langsung mengenali sosok terkenal seperti naga ilahi Gunung Hua. Tapi Chung Myun sudah terlanjur kesal. Ia pun meminta Gucil untuk keluar sebentar dan yang terjadi setelahnya, Chung Myun pun menghajar setiap anggota pengemis. Barulah setelahnya Chung Myun bertanya kepada Gucil kenapa mereka nampak begitu sibuk. Lalu Gucil pun menjelaskan itu semua karena aliansi kawan surgawi. Ya, sejak aliansi kawan surgawi didirikan ada banyak informasi masuk dan banyak juga orang yang menginginkan informasi terkait dengan aliansi kawan surgawi, seperti siapa saja yang menghadirinya dan apa yang terjadi di sana. Oleh sebab itulah setiap orang penuh dengan kesibukan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun tertarik. Pertukaran informasi itu artinya serikat pengemis mendapatkan banyak uang. Tapi itu bukan permasalahan yang bisa ditangani oleh Gucil. Oleh sebab itulah ia ingin bertemu dengan Hongdae. Tapi dari sudut pandang Gucil, Hongdae tidak bisa diganggu mengingat ia saat ini begitu sibuk. Barulah beberapa saat setelahnya Hongdae menampakkan diri karena merasakan anak buahnya tidak bekerja dengan baik. Ia bahkan sampai berteriak, "Lihatlah apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian bahkan tidak bisa bekerja dengan benar? Kalian begitu lamban. Lakukan semuanya dengan cepat." Tapi saat melihat sosok Chung Myun, ekspresinya pun langsung berubah. Dengan cepat, ia pun menghampiri Chung Myun sambil berkata, "Oh, naga ilahi Gunung Hua, kapan kau tiba?" Melihat ekspresi dari Hongdae, anggota serikat pengemis nampak jijik. Ya, Hongdae dikenal sebagai sosok yang kejam dan juga tanpa ampun. Tapi sikapnya langsung berubah seperti anak anjing tak kalah berhadapan dengan naga ilahi Gunung Hua. Setelah sedikit basa-basi, Chung Myun pun kembali menyinggung terkait sahabatnya yaitu Gucil.
Padahal ia sudah meminta Hongdae untuk merawatnya dengan baik, tapi bagaimana bisa ia masih diperlakukan begitu kasar. Mendengar hal tersebut, wajah Jongpal langsung berubah menjadi sangat marah. Ia ingin tahu siapakah sosok yang mempersulit Gucil, dan saat tahu jika itu adalah Jongpal, Hongdae pun langsung menghajarnya habis-habisan. Ia juga meminta para anggotanya untuk mengurung Jongpal dan tidak memberikannya makan selama 3 hari. Tapi seseorang anggota berkata, "Pimpinan, saat ini kita tengah kekurangan orang." Lalu Hongdae pun berkata, "Jika begitu suruh ia bekerja, tapi jangan beri ia makan." Tidak hanya itu, Hongdae bahkan sampai menawarkan kepada Chungmyun, "Haruskah aku menginjaknya sampai mati?" Tapi Chungmyun berkata, "Tidak, itu tidak perlu, karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu." Mendengar hal tersebut, Hongdae pun langsung mengajak Chungmyun masuk ke dalam ruangannya. Dan tentu saja tidak lupa, Hongdae memerintahkan seluruh anggotanya untuk membawakan alkohol, daging-dagingan, dan beberapa jenis makanan lainnya. Saat mereka tengah berjalan menuju ruangan Hongdae, Chungmyun pun mengajak Gucil untuk pergi bersamanya. Tentu saja awalnya Gucil menolak karena walaupun ia adalah teman dari naga ilahi Gunung Hua, ia masih tidak bisa duduk dengan santai di samping kepala cabang. Tapi Chungmyun terus memaksanya untuk ikut hingga pada akhirnya Hongdae pun yang memberikan perintah, "Sudah, ikut saja. Kehilangan satu pekerja tidak akan menimbulkan masalah apapun." Karena kepala cabang yang langsung memintanya, mau tidak mau Gucil pun ikut dengan mereka. Kala itu ia pun bahkan sampai teringat perkataan seseorang, yaitu, "Jika kau memiliki teman baik, maka hidupmu akan jauh lebih baik." Tapi Gucil tidak yakin apakah ini adalah sebuah berkah atau malah sebaliknya. Beberapa saat setelahnya, ini akan menjadi momen langka bagi Gucil karena bisa menyantap makanan yang jarang sekali bisa disentuh oleh para pengemis. Tapi permasalahannya adalah Gucil masih tetap diam. Itu semua karena ia harus menahan diri mengingat ada sosok Hongdae di sampingnya. Ya, ia tahu benar bagaimana sifat Hongdae. Apalagi Hongdae juga digadang-gadang akan menjadi pimpinan serikat pengemis selanjutnya. Jadi, Gucil tidak bisa bertingkah seenaknya jika berada di dekat Hongdae. Beda halnya dengan Chungmyun. Ia sudah menyantap seluruh apa yang ada di atas meja. Hongdae bahkan sampai menegurnya, "Naga ilahi Gunung Hua, makanlah dengan perlahan." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Tidak, sudah lama aku tidak makan seenak ini." Hongdae pun kembali menanggapinya, "Tapi bukankah Gunung Hua juga menyediakan makanan yang enak?" Chungmyun menjawab, "Kau benar, tapi rasanya jauh berbeda karena Gunung Hua tetaplah gunung. Pasti akan ada bumbu-bumbu yang terlewatkan. Lalu tambah lagi alkoholnya, begitu juga dagingnya." Hongdae pun menanggapinya, "Tapi sudah ada 3 botol alkohol." Chungmyun pun berkata, "Sudah, tambah saja." Pada akhirnya Hongdae pun hanya bisa menurut sambil menahan tangis. Ya, itu semua karena sudah tidak banyak lagi uang di dompetnya. Yang mana serikat pengemis sendiri mendapatkan uang dari pusat dan belum 1 bulan berlalu. Tapi Hongdae tidak bisa menolak permintaan dari naga ilahi Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia memanggil salah satu anggota serikat pengemis lalu melemparkan tasnya yang berisikan uang sambil berkata, "Beli alkohol sebanyak-banyaknya, begitu juga daging." Tentu saja itu membuat anggota serikat pengemis tersebut terkejut karena jumlah uang yang diserahkan tidaklah sedikit. Tapi karena perintah Hongdae adalah mutlak, ia pun bergegas dengan cepat untuk membeli apa yang diperintahkan. Setelahnya, Chungmyun pun menatap ke arah Gucil yang sama
sama sekali belum menyentuh makanannya. Ia pun berkata, "Kenapa? Kenapa kau diam saja? Cepat makan." Tentunya dari awal memang Gucil ingin menyantap semua yang ada di atas meja karena ini adalah momen yang langka. Permasalahannya adalah karena Hongdae berada di sampingnya. Dan nampaknya Chung Myun tahu kenapa Gucil tidak menyentuh makanannya. Ia pun langsung menatap ke arah Hongdae sambil berkata, "Bukankah sudah kukatakan untuk memperlakukan temanku dengan baik?" Hongdae pun merasa sedih dengan perkataan tersebut karena sebenarnya Hongdae memang telah memperlakukan Gucil sedikit lebih spesial. Melihat Hongdae dimarahi oleh Chung Myun, Gucil pun langsung mulai melahap dagingnya sambil berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan makan." Ya, entah bagaimana Gucil merasa makanannya menjadi terasa sedikit hambar, walaupun itu adalah makanan yang sebenarnya sangatlah nikmat. Beberapa saat setelahnya, barulah Chung Myun menanyakan pokok permasalahan yang ingin ia ketahui, yaitu terkait pergerakan 9 sekte dan 5 keluarga besar. Hongdae pun menjelaskan tidak ada yang spesial, hanya saja baru-baru ini Kepala Biara mengumpulkan seluruh pimpinan aliansi. Walaupun itu bukanlah hal yang besar, tapi ini pertama kalinya sejak 30 tahun yang lalu Shaolin mengumpulkan pimpinan sekte dan 5 keluarga besar. Mendengar hal tersebut entah kenapa membuat Chung Myun senang karena nampaknya mereka bergerak lebih cepat dibandingkan dengan apa yang Chung Myun perkirakan. Berdirinya aliansi kawan surgawi nampaknya membuat pantat mereka terbakar. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.